Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online GBT Kristus Anugerah Cilacap. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020. Saya berdoa semoga keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Untuk sebentar kita bersama mengikuti ibadah online yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Rudi Kristinanto. Saya ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Gak terasa ya sudah hampir 2,5 bulan kita beribadah online. Tapi kita percaya bahwa kekuatan yang dari Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu kita senantiasa bersyukur. Pagi hari ini mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Sebentar Tuhan kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Sungguh nyata kasih Tuhan atas hidup kita. Karena itu kita senantiasa bersukacita. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Mazmur 42 berkata, ayat 12, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa gelisah hatiku. Tapi Tuhan katakan, berharaplah kepada Allah. Dan kita mau seperti rusa rindu sungai. Kita mau mendekat kepada Tuhan, karena kita percaya ketika kita mendekat pada Tuhan, ketika kita memiliki kerinduan, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita boleh menghadapi segala hal yang terjadi atas hidup kita. Mari kita mau seperti rusa rindu sungai. Terima kasih seperti rusa rindu sungai-Mu jiwa.
pribadi dalam hidup kami Tuhan. Bapa, Kita bersama-Mu Tuhan. ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan Kami tahu Tuhan Kau Allah yang bertindak bagi kami Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Engkau Tuhan yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Tuhan yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Biarlah bersama-Mu kami boleh tenang Tuhan. Dan biarlah bersama-Mu Tuhan kami boleh lewati setiap masalah dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau yang memberi kekuatan pada kami. Terima kasih Yesus. Saat kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dengan hikmat dan pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam ibadah online ini di hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 ini. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, seperti yang sudah saya janjikan minggu yang lalu, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang satu pribadi Allah yang bernama Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, bertepatan di hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus seperti yang dijanjikan Bapa. Kita membuka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Di ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, ini bukan hari pencurahan Roh Kudus, tapi hari Pentakostanya orang Yahudi, yaitu setelah mereka memperingati hari raya 7 minggu, maka pada hari yang ke-50 mereka memperingati hari Pentakosta, yaitu hari yang ke-50, hari pengucapan syukur. Dan ternyata pada saat itu, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, maka hari Pentakostanya orang Yahudi ini pada ayat yang pertama itu menjadi hari momen yang spesial untuk penyataan Allah. Penyataan Allah, sama seperti Natal, Allah menyatakan dirinya dalam manusia yang bernama Tuhan Yesus Kristus, dan itu disebut sebagai anak manusia, anak Allah yang menjadi manusia. Dan sekarang Allah menyatakan dirinya, pribadi Allah yang bernama Roh Kudus itu dinyatakan lewat Pentakosta ini, yaitu hari yang ke-50. Nah, kalau kita lihat di dalam Pentakosta itu sendiri, kata Pentakosta itu sendiri dari bahasa Yunani Pentakoste, artinya hari yang ke-50, yaitu hari raya Paskah. Mereka memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan 50 hari kemudian itu yang disebut hari Pentakosta, yaitu hari raya panen gandum. Ya, dan ternyata kalau pagi hari ini kita mempelajari mengenai Pentakosta menurut perjanjian baru, kita tidak memperingati hari raya pengucapan syukur panen gandum, tetapi hari pencurahan Roh Kudus, penyataan Allah terhadap pribadi Allah yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, kita lihat Bapak Ibu, dalam perayaan orang Israel terdapat perayaan ucapan syukur atas hasil panen gandum dan dikenal sebagai hari raya 7 minggu. Kita melihat supaya Bapak Ibu yakin betul bahwa ini adalah hari Pentakosta dalam Keluaran 34 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran 34 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya bunga-bungaran, dan dari penuaian gandum haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Orang Israel adalah orang yang taat, orang Israel adalah orang yang tidak pernah melalaikan peringatan hari-hari rayanya. Dan salah satu harinya yaitu hari raya 7 minggu itu. Dan dari segala macam penjuru dunia Bapak Ibu, mereka datang ke Yerusalem untuk memperingati hari raya 7 minggu ini sebagai bukti ucapan syukur mereka atas segala pemeliharaan Tuhan. Betapa mereka taat terhadap hal itu. Jadi mereka peringati itu. Nah, sekarang kita coba melihat itu Pentakosta menurut orang Yahudi, orang Israel, yaitu hari yang ke-50 dari sejak mereka memperingati Paskah keluarnya bangsa Israel, dan diperingati sebagai ucapan syukur karena hasil panen gandum. Tapi menurut kita, menurut perjanjian baru, adalah hari yang ke-50 dari Paskah.
Nah, Paskah di sini bukanlah Paskah orang Israel keluarnya bangsa Israel dari Mesir, tapi dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 40 hari lamanya Tuhan Yesus menampakkan diri dan 10 hari mereka menantikan janji Tuhan pada hari yang ke-50. Dan ini identik seperti tadi saya katakan, identik dengan hari raya orang Israel menurut perjanjian lama. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita mengucap syukur pada Tuhan hari ini. Kita memperingati hari penyataan Tuhan, penyataan Allah terhadap dirinya, bahwa ada satu pribadi yang Tuhan janjikan supaya kita hidup dalam dunia ini tidak sebagai yatim piatu sendirian berjalan, tapi Tuhan taruh dalam hidup kita Roh Kudus. Dan pernyataan Allah, konteks di dalam Kisah Para Rasul 2 tadi, pernyataan Allah itu dengan cara yang demikian hebatnya Bapak Ibu. Tuhan menampakkan diri dalam bentuk lidah-lidah api dan angin yang begitu keras. Dan kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain, yang bukan bahasa mereka. Kita coba lihat kembali dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Sampai akhirnya karena pada saat itu Pentakosta orang Yahudi berkumpul, ayat yang kelima, waktu itu berkumpul. Seluruh orang Yahudi yang ada di kolong langit ini berkumpul ke Yerusalem. Mereka melihat peristiwa ini, sehingga mereka takjub, mereka heran, dan mereka saling berkata, loh, mereka kenapa berkata-kata dalam bahasa kita? Karena mereka kan dari seluruh orang di muka bumi ini. Mereka tahu siapa yang berkumpul murid-murid Tuhan itu. Mereka adalah orang Galilea. Sehingga mereka tercengang, ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, ayat yang ke-9, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, mereka berkata-kata dengan bahasa kita. Ini upacara ya. Ini upacara pernyataan Allah. Berbeda dengan Natal Bapak Ibu. Natal sunyi senyap. Kelahiran Tuhan Yesus sunyi senyap. Berbeda dengan pernyataan Allah, pribadi Allah, yaitu Roh Kudus ini dinyatakan dalam satu bentuk yang ramai begitu. Pertama dengan lidah api, kemudian angin, dan kemudian berkata-kata dalam bahasa orang Galilea, berkata-kata dalam bahasa orang-orang yang datang pada waktu itu. Sehingga membuat mereka tercengang-cengang. Bahkan ayat yang ke-11 berkata, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi mereka berkata-kata, setelah itu kemudian diartikan oleh orang yang mendengar. Arti dari mereka berkata-kata, mereka memuji-muji kebesaran Allah. Ini yang dimaksud dengan
bahasa roh, glossolalia, bahasa roh, bukan bahasa yang aneh-aneh, tapi bahasa yang dimengerti. Mereka sangat memahami, dan ini satu bentuk penyataan Tuhan menyatakan dirinya ada Allah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, baptisan Roh Kudus, ya, baptisan Roh Kudus seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, ayat yang Kisah Para Rasul pertama, ya, pasal 1 ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Akan dibaptis, baptiso, bahasa aslinya baptiso, ditenggelamkan dalam Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan bukti dipenuhi dengan Roh Kudus pada waktu itu, ya, upacaranya penyataan Roh Kudus itu, 1, dengan lidah-lidah api, 2, dengan angin yang begitu keras, dan 3, dengan ucapan-ucapan bahasa-bahasa yang lain, yang dimengerti loh Bapak Ibu, yang dimengerti. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat ya di dalam Kisah Para Rasul 1 ini, ayat yang kelima, tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu apa fungsi dari baptisan Roh Kudus ini? Lukas 24 sebelumnya ini sama Bapak Ibu. Kisahnya sama, yaitu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-49 ini, dikatakan demikian. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi baptisan Roh Kudus ini adalah diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jadi baptisan Roh Kudus itu diperlengkapi kita dari kekuasaan dari tempat yang tinggi, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Pertanyaannya untuk apa? Untuk apa kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi? Tentu ada maksud Tuhan, yaitu menjadi saksiku. Ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi kita orang-orang percaya perlu memahami hal ini Bapak Ibu. Ada tugas yang harus kita kerjakan, yaitu menjadi saksinya Kristus. Itulah sebabnya kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Itu baptisan Roh Kudus. Yang penyataannya itu sudah terjadi dulu. Ya, pada waktu Kisah Para Rasul 1 itu, ketika orang-orang Yahudi itu memperingati Pentakostanya orang Yahudi, maka Tuhan memakai momen itu untuk penyataan pribadi Allah yang bernama Roh Kudus. Sehingga Kisah Para Rasul tadi berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain. Itu adalah aktualisasinya, bentuk penyataan Allah. Ini loh ada Roh Kudus. Jadi perkenalan Allah kepada manusia bahwa ada pribadi Allah yang bernama Roh Kudus lewat Pentakosta. Pentakostanya orang Yahudi, yang kemudian kita mengenal Pentakosta untuk orang Perjanjian Baru adalah pencurahan Roh Kudus. Bisa memahami Bapak Ibu ya, dua konteks ini ya, Pentakostanya orang Yahudi dengan Pentakostanya kita.
Kalau Pentakostanya kita itu adalah hari yang ke-50 dari kebangkitan Tuhan Yesus, maka Allah memperkenalkan ada satu pribadi yang menyertai kita. Kenapa? Supaya saya tidak hidup seperti yatim piatu sendirian. Maka Tuhan masuk dalam diri kita. Dipenuhi oleh Roh Kudus dalam diri kita ini. Supaya selalu ingat akan keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan. Selalu ingat akan persekutuan dengan Tuhan. Itu Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Sehingga kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu hidupnya merdeka. Benar-benar kita merdeka. Tidak mudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena selalu diingatkan, saya sudah diselamatkan, dan kita punya persekutuan dengan Allah. Itulah sebabnya kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Untuk apa? Untuk menjadi saksiku, kata Tuhan. Untuk menjadi saksi. Jadi bukan kesombongan rohani. Ini Bapak Ibu. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan untuk kesombongan rohani. Bahwa saya bisa bahasa roh, maka saya menganggap orang lain yang tidak bisa bahasa roh, maka dianggap lebih rendah dari kita ini. Saya sombong rohani. Bukan. Kalau kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, maka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ini berkata, jadilah saksiku. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi bukan untuk pamer rohani. Saya lebih rohani daripada kamu, gitu loh. Karena kamu tidak bisa bahasa roh, maka saya lebih rohani. Oh enggak, bukan. Konteksnya beda. Pada waktu dulu itu penyataan Allah untuk menyatakan ini loh, ada pribadi dari Allah yang bernama Roh Kudus. Sama seperti kehadiran Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus lahir, ya, di Bethlehem. Kehadiran Allah Anak dan sekarang Allah Roh Kudus. Maka penyataan hadirnya itu lewat Pentakosta. Nah, sekarang kita ini pencurahan Roh Kudus atas diri kita ini, untuk apa kita dipenuhi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi? Nggak mungkin kalau Allah tidak punya maksud. Maka maksud Allah, jadilah saksiku. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi fungsi baptisan Roh Kudus adalah menjadi saksi di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Karena Yerusalem ada tempat karya keselamatan. Bukan tema yang lain yang harus kita beritakan. Saya menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kepada orang lain bagaimana saya sudah diselamatkan Tuhan. Engkau pun juga sudah ditebus oleh darah Kristus. Untuk menyadarkan orang lain, sebab Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Bukan juru selamat hanya orang Kristen saja. Semua manusia telah diselamatkan. Hanya saja manusia itu tidak mengerti bahwa karya keselamatan Kristus juga terjadi atas mereka. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita menjadi saksi Tuhan. Saksiku dari Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Ya karena dari Yerusalem ini adalah tempat karya keselamatan dan pengenalan akan Allah. Kita mengenal Allah karena Allah memperkenalkan diri, bukan karena kita mencoba mencari Allah dengan pikiran kita yang terbatas. Tidak bisa. Rumit nanti.
Tapi Allah yang tak terbatas itu memperkenalkan dirinya, dan kita memahami dengan pikiran kita yang terbatas ini untuk memahami pengenalan Allah. Kita kemudian mengenal Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, ya, untuk mati. Kenapa untuk mati? Ya karena kita mati maka harus ditebus oleh kematian. Setelah itu dia bangkit. Kenapa bangkit? Karena nilai kematiannya berharga. Tidak mungkin ada kebangkitan kalau kematian Kristus itu tidak berharga. Tapi faktanya kematian Kristus itu adalah kematian yang berkenan di hadapan Allah Bapa. Sehingga dia naik ke surga. Naik ke surga, kita siapa yang memimpin kita? Tuhan janjikan, aku akan mengutus roh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi betapa dahsyatnya ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu bukan untuk kesombongan rohani. Ya. Jadi saksiku dari Yerusalem ke ujung bumi. Kenapa? Seperti tadi saya katakan, dari kita yang tahu keselamatan kepada mereka yang tidak tahu tentang karya Kristus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin orang itu mau menerima berita yang kita sampaikan kalau kita tidak menghasilkan buah? Jadi Pentakosta di sini, pencurahan Roh Kudus yang terjadi atas diri kita ini, Bapak Ibu, adalah pengutusan Allah. Ketika Allah mengutus kita sampai ke ujung bumi, jadi ujung bumi jangan diartikan mana ujung bumi. Ujung bumi bisa terjadi karena orang dekat Bapak Ibu yang belum mengenal Kristus. Itu ujung bumi. Yerusalem itu dimulai dari kita yang mengenal keselamatan itu. Sampai ke ujung bumi. Sampai kepada mereka yang belum mengenal karya keselamatan Kristus. Jadi bagaimana mungkin saya bisa menyampaikan kalau tidak ada penyertaan dari Roh Kudus ini? Jadi Pentakosta itu adalah pengutusan, yaitu penyertaan Roh Kudus sebagai pribadi penolong dan roh kebenaran. Baiklah, kita membaca di dalam Yohanes 14, ya. Injil Yohanes 14. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya membacakan buat Bapak Ibu. Yesus menjanjikan penghibur, itu perikopnya. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Lalu siapa seorang penolong yang lain itu? Tunggu dulu. Ayat 17. Jangan diartikan ke orang-orang lain Bapak Ibu, tidak boleh. Ayat 17 kemudian berkata, yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Akan diam di dalam kamu. Roh Kudus. Saya tidak punya keberanian kalau bukan karena Roh Kudus. Begitu pula dengan Rasul Petrus. Bapak Ibu bisa membaca dalam Kisah Para Rasul 2. Akhirnya Rasul Petrus itu punya keberanian. Kenapa? Karena sudah dibaptis Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu untuk fungsinya untuk apa? Untuk menyampaikan sebagai saksi keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Nah, kalau kita untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan karya keselamatan Kristus, harus ada dalam kehidupan kita sebagai bukti bahwa kita penuh dengan Roh Kudus. Harus ada buah-buah roh. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelumnya kita coba melihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Kita melihat bagaimana Petrus, ya, itu punya keberanian. Ayat 14. Kenapa? Ini setelah dibaptis.
Setelah penuh dengan Roh Kudus, maka Petrus menjadi saksi Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, Petrus, siapa Petrus itu? Adalah pribadi yang 3 kali menyangkal Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian Tuhan Yesus disiksa, dan orang kemudian melihat, seorang perempuan melihat, loh ini kan murid Tuhan, murid Yesus juga. Dan Petrus kemudian berkata, enggak, aku tidak mengenal dia. 3 kali Petrus menyangkal, aku tidak kenal dia. Sekarang dipenuhi dengan Roh Kudus, diperlengkapi dari kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Itu Roh Kudus itu. Kekuasaan dari tempat yang maha tinggi memenuhi kehidupan Petrus. Dan ayat 14 berkata, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ya, Bapak Ibu bisa membaca seterusnya sampai kemudian hari itu bertobat. Orang-orang kemudian dibaptis. Dan Petrus menyampaikan tentang kabar keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Ayat 22 berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Betapa beraninya Petrus yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dan sekarang dia menjadi pemberita keselamatan. Dan kemudian orang-orang kemudian memberikan dirinya dan dibaptis. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, begitu pula dengan kita. Bukan untuk kesombongan rohani, baptisan Roh Kudus itu, tapi untuk menghasilkan buah roh yang kemudian kita bisa secara efektif untuk menyampaikan tentang karya keselamatan Kristus. Di bagian terakhir ini, mari kita sama-sama membaca dalam Galatia 5. Ayat ini tentu ayat yang sudah Bapak Ibu kenal. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Ini kita dipenuhi dengan Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, itu punya tanda, yaitu ada buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Saya tambahkan ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh roh. Inilah yang dimaksud dengan dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Dari mana? Dari Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Dari kita inilah yang mengenal karya keselamatan Tuhan sampai kepada ujung bumi, sampai kepada mereka yang tidak mengenal karya keselamatan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku.
Hari ini kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus dan kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan di penghujung ibadah online ini, mari sama-sama kita menghadap Allah kembali, memohon berkat-Nya, mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kesempatan yang begitu indah ini Tuhan, kami boleh mengerti akan maksud Engkau Tuhan. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas diri kami dan sekarang tinggal di dalam kehidupan kami, dan kami betul-betul menjadi orang yang merdeka Tuhan, bukan menjadi hamba dosa, tapi orang yang menjadi hamba kebenaran, karena Roh Kuduslah yang memimpin hidup kami dari waktu ke waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau juga mendengar pujian kami sebagai bentuk ungkapan syukur kami. Kami menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami pulang dengan membawa sukacita, kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan, dengan maksud memberikan damai sejahtera. Itulah yang kami perlukan Tuhan. Di masa-masa sekarang ini, tinggal tenang di dekat Engkau Tuhan. Kami merasakan ketenangan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau menyertai, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan umat-umat-Mu, lewat kehidupan bangsa ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menaikkan ucapan syukur ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah saudaraku, ibadah online pada hari ini telah selesai. Semoga keadaan kita semakin berapi-api, semakin menyala-nyala, dan tetap menyala di dalam api Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita semua. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.